Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Riko Agustian, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, di mana di sini saya akan memaparkan tentang asumsi, struktur ragam peragam penduga, kriteristik pemilihan moda terbaik, R2, ADG-R2, IC, FPA, SBC, IQC. Baiklah, langsung saja ke materi asumsi, di mana di sini terdapat asumsi-asumsi model regresi linear berganda. Menurut Gujarty 2003, asumsi-asumsi pada model regresi linear berganda terdapat pertama, berupa model regresinya adalah linear dalam parameter. Kedua, nilai rata-rata dari error adalah 0. Yang ketiga, variasi dari error adalah konstan. Kemudian yang keempat, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang kelima, tidak terjadi multi-olenjeritas pada variabel bebas. Kemudian yang keenam, error berupa distribusi normal. Berikut berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap asumsi linear berganda. Dalam analisis regresi berganda, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang seringkali dilakukan terhadap asumsi-asumsinya. Di antaranya uraian berikut ini. Pertama, itu ada multikolinearitas, adalah terjadinya hubungan linear antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda Gujarty 2003. Kedua, heterokedasitas adalah variasi dari error model regresi tidak konstan atau variasi yang errornya satu dari error yang lainnya berbeda. Kemudian yang ketiga, itu ada autokorelasi, adalah terjadinya korelasi antara suatu variabel error dengan variabel error lainnya. Lanjut mengenai analisis uji asumsi klasik. Di sini uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Uji statistik yang dapat dilakukan dalam uji normalitas adalah uji Kolmogorov-Simimov secara multivarians. Pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residualnya. Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan signifikan di atas 0,05. Kemudian ada uji multikolinearitas. Di sini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Akibat yang muncul jika sebuah model regresi berganda memiliki kasus multikolinearitas adalah berupa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel bebas yang masuk pada model, sehingga signifikan yang digunakan akan menolak hipotensi nol yang mengakibatkan semakin besar. Akibatnya, model regresi yang diperoleh tidak sahih atau valid untuk menaksir variabel independen. Kemudian ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear pada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan periode 1 banding sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam model regresi adalah model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Berikut uji heterokoidesitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda disebut
heteroskodesitas. Model regresi baik adalah model yang tidak terjadi heteroskodesitas. Konsekuensinya adanya heteroskodesitas dalam model resersi adalah penaksir eksimator yang diperoleh tidak efisien, baik dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Berikut terdapat struktur ragam dari penduga. Matriks berukuran X ragam varian adalah diagonal utama paragram covariance selainnya. Berikut mengenai regresi linear sederhana tidak dapat dipakai untuk membandingkan dua model dengan jumlah peubah oksogen yang berbeda. Ketika jumlah peubah X ditambah proporsi keragaman Y, jelas di sini X akan selalu meningkat. R2 akan selalu meningkat seiring jumlah X, tanpa melihat penting tidaknya penambahan X dalam model. Digunakan adjusted R2 dan disesuaikan terhadap jumlah peubah eksogen X yang digunakan. Di sini dapat disesuaikan terhadap jumlah peubah eksogen R2-nya, dapat digunakan untuk memilih model mana yang terbaik berdasarkan jumlah peubah eksogen yang dipakai. Kemudian terdapat kriteria lain untuk pemilihan model. Beberapa kriteria digunakan: AIC, FPA, SBC, HCS semua memberikan penalti terhadap jika galat. Semakin banyak peubah eksogen, semakin besar penaltinya. Di sini terdapat kriterianya. Pertama, harapan. Model terbaik mempunyai nilai terkecil untuk semua kriteria, tidak selalu terjadi akibat bobot yang berbeda. Kemudian ada AIC, yaitu lebih banyak digunakan pada datar waktu tertentu. Secara umum, metode penentuan model terbaik dibedakan menjadi: pertama itu ada metode tanpa seleksi berupa variabel independen. Di sini dimaksud bahwa berpengaruh ke dalam model dan mengakomodasi adanya kolinearitas atau multikolinearitas. Contohnya ada regresi komponen utama, kemudian regresi Gulut. Kemudian ada metode dengan seleksi. Metode ini dilakukan untuk masuk ke dalam model sesuai dengan kriteria atau prosedurnya. Contohnya metode backward, forward, stepwise, dan best subset regression. Metode backward mulai dengan mulai model lengkap. Kemudian variabel independen yang ada evaluasi. Jika ada yang tidak signifikan dikeluarkan yang paling tidak signifikan, maka terus-menerus sampai tidak ada lagi variabel independen yang tidak signifikan. Kemudian variabel forward. Variabel ini pertama kali masuk ke dalam model yang mempunyai korelasi tertinggi pada variabel-variabel yang disebutkan di sini. Kemudian metode stepwise merupakan metode gabungan antara metode forward dan backward. Variabel ini pertama kali adalah variabel yang korelasinya tertinggi dan signifikan dengan variabel dependen. Jika ada variabel yang tidak signifikan, maka variabel tersebut dikeluarkan. Kemudian ada metode best subset. Metode ini menyajikan sebuah model terbaik dari setiap kelompok model regresi berdasarkan banyaknya variabel independen. Kemudian ini mengenai kriteria lain untuk pemilihan model. Terdapat ada information criterization, finesse prediction error, dan sequence Bayesian criterization dan Hand-and-Comb criterization. Beberapa uji hipotesis pada regresi berganda dapat kita lihat di sini tabelnya. Semua ujinya merupakan perbandingan dari model-model yang ditampilkan di sini. Boleh dilihat sini statistiknya. Kemudian diperoleh dari model unrestricted jika F nyata secara statistik dari value P, maka terdapat cukup bukti untuk mendukung keberagaman variabel tersebut. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.